Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Samarinda akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual topik 5 di mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif di Sekolah Menengah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Jadi pada PPL SMPN 1 Samarinda ini terdapat beberapa anggota yang diantaranya terdiri dari yang pertama yaitu Mas Ahmad Maulana, kemudian ada Shandi Permana Putra, Ainur Horonisa Hasanah, Rahimatul Nahdalia, dan yang terakhir saya sendiri Umi Hanifah. Pada pelaksanaan kegiatan praktik pembelajaran terbimbing di sekolah PPL, dalam hal ini di SMPN 1 Samarinda, kami telah menyusun rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang dituangkan dalam bentuk RPP serta modul ajar yang juga kami sesuaikan dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajarannya. Pada presentasi kali ini, nantinya setiap anggota kelompok di PPL kami akan menyampaikan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah mitra PPL dan juga menyampaikan hasil refleksi dan rencana tindak lanjut yang nantinya akan kami lakukan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Baiklah, sebagai informasi, di PPL SMP Negeri 1 Samarinda ini kami sendiri memulainya dengan minggu pertama PPL dengan observasi, baik itu berupa observasi tentang karakteristik peserta didik, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, saya perlu menyampaikan juga bahwa setidaknya di pameran ini kami akan menyampaikan 3 hal penting berkaitan dengan latar belakang masalah dan fenomena yang kami amati di sana. Ada 3 hal, yaitu RPP atau modul ajar, assessment, dan output. Mengapa di poin pertama RPP dan modul ajar kami munculkan di sini? Sebab untuk diketahui SMP Negeri 1 Samarinda sendiri yaitu untuk kelas 7 dan 8-nya masih menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan di kelas 9-nya menggunakan K13, di mana kita ketahui jika menggunakan kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang kami kenal saat ini disebut dengan modul ajar untuk perencanaannya, sedangkan untuk K13 sering kita ketahui dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah penggunaan modul ajar dan RPP. Saya sendiri pertama menggunakan modul ajar untuk kelas yang pada saat di PPL 1 dengan guru Pamong kami menyepakati saya mendapatkan kelas 8A. Dalam penyampaian dalam pelaksanaan pembelajaran terbimbing, saya menggunakan topik announcement yang punya kaitannya ada tiga topik utama: announcement, kemudian short message, dan notice. Di modul ajar yang telah saya buat, khususnya announcement ini, saya sendiri menggunakan capaian pembelajaran yaitu membaca dan memirsa untuk fase D, yang dimana fase D ini adalah setara dengan kelas 8 di tingkat SMP atau MTS. Nah, pada modul ajar yang telah saya buat, memang melihat durasi atau waktu PPL ini, saya lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang berkaitan dengan problem based learning. Sebab saya merasa dengan model pembelajaran PBL ini saya bisa menggunakan metode-metode sederhana untuk memenuhi durasi waktu jam pelajaran. Sebab di kelas 8A sendiri yang saya dapatkan
hanya memiliki 4 JP saja, di mana dalam 2 JP itu hanya ada waktu 40 menit. Jadi dapat dikatakan ini merupakan waktu yang sangat singkat, sehingga saya lebih memilih model pembelajaran problem based learning. Dengan problem based learning ini pola yang sering saya lakukan yaitu ya pertama memang kami mengidentifikasi teks announcement ini, lalu kami melihat mengkorelasikan dengan kontekstualnya di lingkungan sekitar dan sebagainya. Lalu nanti memang ada sedikit penerapan berdiferensiasi di prosesnya. Mungkin itu dari saya terkait modul ajar dan RPP. Selanjutnya kepada rekan saya Mas Sandi Permana Putra untuk menjelaskan tentang penggunaan modul ajar yang sudah digunakan di PPL 1 SMP Negeri 1 Samarinda. Mas Sandi, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Ya, saya koreksi sedikit, maksudnya adalah RPP ya. Jadi untuk saya yang diberikan kesempatan mengajar oleh guru Pamong, saya mengambil setting tempat kelas 9. Ini 9A, 9C, dan 9D. Tapi untuk praktek pengajaran terbimbing, saya mengambil kelas 9A. Dan untuk kelas 9A sendiri, materinya yang saya pilih adalah naratif teks atau mengikuti program pembelajaran di sekolah berjalan, yakni KD 3.7 dan 4.7. Pada penerapan RPP tersebut, jumlah peserta didik di kelas 9A adalah 31 anak, dan kemudian materi pokoknya adalah naratif teks, terfokus pada materi fairy tales atau teks fairy tales. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning sama dengan Mas Ahmad tadi, di mana pada langkah ini dibagi menjadi langkah pendahuluan atau pembuka, kemudian langkah kegiatan inti, dan langkah kegiatan penutup. Pada langkah kegiatan pembuka, saya memberikan pembukaan pembelajaran dengan memberi sedikit materi penjelasan pada slide PowerPoint mengenai teks naratif secara umum dan penjelasan singkat. Kemudian saya mengarahkan siswa untuk membentuk grup diskusi pada kegiatan inti, dan siswa dapat memilih melakukan eksplorasi konsep pada pertanyaan yang sudah saya sediakan pada lembar LKPD siswa, yakni mengenai jenis-jenis teks naratif dan juga struktur teks, unsur kebahasaan. Kemudian setelah berdiskusi dan mendapatkan konsep pemahaman dari hasil kolaborasi kelompok, kelompok tersebut akan mempresentasikan secara sederhana di depan kelas. Kemudian kelompok siswa yang lainnya akan ikut membantu menilai penampilan dari presentasi tersebut. Pada langkah penutup, guru membimbing siswa membuat poin-poin penting dari materi naratif teks. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik dalam proses dan hasil pembelajaran dengan memberi pertanyaan lisan seperti, what have you learned today? What activity do you like the most? And do you have any difficulty? What are they? Ya, pada langkah tersebut guru memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa memberikan tanggapannya atau umpan baliknya mengenai kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah langkah tersebut, saya memberikan penguatan pembelajaran dengan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup dengan salam dan penutup. Pada langkah assessment, saya menggunakan penilaian formatif, yakni pada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan performance atau reading aloud. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini yang berkaitan dengan modul ajar.
Jadi di dalam pengajaran terbimbing di PPL 1 ini saya mendapatkan kelas 7 dan saya mengajarkan materi animal body parts dan dalam hal ini saya menggunakan CP atau elemen yang berfokus pada menyimak dan berbicara dan juga menulis dan mempresentasikan. Untuk CP ini saya menggunakan maksudnya model pembelajaran cooperative learning yang berfokus kepada kerja kelompok, dan juga untuk metodenya saya menggunakan metode tanya jawab dan juga mind mapping. Jadi di sini di dalam tujuan pembelajarannya di situ dijelaskan bahwa peserta didik nantinya akan diharapkan bisa untuk menguraikan animal body parts atau bagian-bagian tubuh hewan secara tertulis melalui mind map bersama teman sekelompoknya. Jadi dengan bantuan mind map yang disediakan oleh guru berupa gambar, kemudian siswa di situ membuat gambaran singkat mengenai bagian-bagian tubuh hewan, dan kemudian mereka diminta untuk memasukkan kosakata-kosakatanya di dalam mind map tersebut, dan kemudian mereka membuat kalimat-kalimat sederhana bersama teman sekelompoknya. Mungkin dari saya itu saja untuk modul ajar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Mbak Ainur Hoirunisa. Saya persilahkan. Terima kasih. Mengimplementasikan modul ajar. Modul ajar ini saya implementasikan di kelas 7. Nah, dengan capaian pembelajaran yaitu elemen menulis. Nantinya elemen menulis ini akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, dan outputnya peserta didik nantinya akan mampu menulis teks berita berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, dengan kompetensi awal, yakni setelah memahami pengertian teks berita, peserta didik dapat menganalisis dan menulis teks berita berdasarkan unsur-unsurnya. Kemudian untuk komponen profil pelajaran Pancasila, saya memasukkan 3 komponen. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis. Sarana dan prasarana yang saya berikan yaitu LCD, laptop, handphone, dan LKPD. Nah, target peserta didik ini adalah modul ini dirancang untuk peserta didik yang memiliki minat belajar yang berbeda-beda. Jadi di dalam modul ini nantinya akan ada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan yaitu problem based learning, yang nantinya mereka akan secara berkelompok memecahkan masalah, lalu mereka mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah yang mereka kerjakan secara bersama-sama. Sekian dari saya. Saya alihkan kepada Mbak Rahimatul Nahdalia. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai modul ajar yang di sini saya susun dengan bantuan guru pamong dan juga dosen pembimbing. Pada modul ajar ini saya gunakan ketika pengajaran terbimbing kemarin, yaitu mengenai Animal Around Us. Ini bagian dari materi tes deskripsi yang sebelumnya, sebelum masuk kita ke describing animal, kita masuk dulu ke bagian nama-nama hewan itu. Oke, untuk fasenya, fase D karena di SMP, dan juga untuk saya masuknya itu di kelas 7. Untuk elemen domainnya, untuk modul ajar Animal Around Us ini menggunakan menyimak dan berbicara, di mana nantinya para peserta didik akan menyimak beberapa gambar serta video yang ditampilkan, dan mereka akan menyebutkan hewan-hewan apa saja yang ada terlihat di video tersebut. Ada hewan wild animal dan juga farm animal. 2 materi itu yang nantinya akan yang sudah ditampilkan kemarin. Dan untuk profil pelajar Pancasilanya di sini ada 2 poin, yaitu mandiri dan juga kreatif. Mandiri ini pada saat mereka mengerjakan tugas individu di akhir, dan juga kreatif pada saat mereka bekerja kelompok, bagaimana mereka nantinya ada guessing game bersama teman-temannya, mereka memperagakan hewan
dan juga teman-temannya itu akan menebak nama hewan tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran digunakan adalah problem based learning dengan metode tadi yang pertama tanya jawab, yang kedua Gaussian game. Dan untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik akan mampu menyebutkan nama-nama hewan tersebut, dan juga peserta didik mampu menyebutkan nama-nama hewan melalui kerja kelompok Gaussian game dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengubah kata acak tentang nama hewan, jadi ada huruf-huruf yang masih diacak dan mereka menyusunnya menjadi nama hewan yang tepat. Oke, saya rasa cukup untuk modul ajar dari saya. Lanjutkan oleh Mas Ahmad. Baiklah, selanjutnya lanjut ke bagian assessment. Di assessment ini saya sendiri berkaitan dengan materi atau topik announcement, kemudian short message, dan notice. Saya menggunakan performance assessment karena beberapa siswa memang di kelas saya di 8A itu sudah duduk berkelompok berdasarkan minatnya ya, karena misalnya ada beberapa kelompok itu memang lebih suka dengan visual dan sebagainya, dan ada juga yang lebih suka mereka tidak berani presentasi ke depan dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya menggunakan performance assessment ini adalah selain saya juga mampu untuk melihat penilaian sikap mereka, saya juga langsung melihat kepada konten atau pengetahuan yang mereka serap dari materi-materi yang sudah, topik-topik yang sudah saya sampaikan. Misalnya saja pada contoh announcement, mereka karena berdasarkan model pembelajaran saya problem based learning bukan project based, maka mereka tidak saya instruksikan untuk membuat announcement atau informasi atau membuat teks informasi, tapi saya menyediakan beragam teks informasi. Mereka hanya mengidentifikasi lalu mempresentasikannya, atau bahasanya mendemonstrasikan dari hasil identifikasi mereka, sehingga dengan ini saya pikir pada pelaksanaannya waktu itu saya mampu melihat misalnya dari sisi performance mereka berani, kemudian teliti, dan poin-poin yang ada di dalam materi itu dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sandi Permana Putra untuk assessment. Betul Mas Ahmad, terima kasih. Maaf jika suaranya agak terganggu karena ada kegiatan bekerja. Oke, di bagian asesmen ini, bagaimana yang telah saya sampaikan tadi, saya menggunakan asesmen untuk performance sama dengan Mas Ahmad. Namun di bagian performance saya lebih condong kepada penerapan dari kompetensi dasar 4.7, yakni keterampilan menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan teks naratif secara lisan dan tulis. Tapi yang saya fokuskan adalah yang secara lisan, yakni dengan membagikan beberapa teks reading yang akan saya nilai menggunakan rubrik penilaian reading aloud, di mana saya berfokus kepada menilai fluency, accuracy, pronunciations, dan intonation siswa. Dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan tersebut, saya juga dapat membuat kesimpulan bahwa teks yang dipilih oleh peserta didik memiliki kecenderungan yang lebih familiar yang pernah mereka dengar atau mereka baca. Jadi
untuk tindak lanjut saya mungkin kedepannya saya akan lebih memfokuskan kepada satu teks, namun sesuai dengan gilirannya per paragraf, mungkin seperti itu. Untuk penilaian sikap, saya menggunakan penilaian sikap seperti yang dijelaskan Mas Ahmad tadi, bahwa kegiatan pembelajaran itu saya fokuskan pada KD pengetahuan, di mana telah diurutkan berdasarkan taksonomi Bloom yang dimulai dengan C2, C3, C4, dan C4. Jadi setiap kegiatan pembelajaran, terutama dalam diskusi kelompok dan presentasi, saya meminta siswa melakukan penilaian terhadap performa yang ditampilkan oleh grup yang sedang melakukan presentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai langkah asesmen ini. Saya kembalikan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai assessment yang saya gunakan di dalam pengajaran terbimbing kali ini. Jadi untuk materi yang saya berikan yaitu animal body parts. Di sini saya menggunakan 3 assessment. Yang pertama yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Untuk penilaian sikap sendiri itu ada beberapa poin yang di assessment atau dinilai. Yang pertama ada tanggung jawab, toleransi, disiplin, aktif, bekerja sama, dan kreatif. Di sini assessment tersebut disesuaikan berdasarkan model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang diterapkan. Jadi di sini mereka bekerja sama dalam kelompok, sehingga di dalam assessment-nya juga dilihat dari aspek seperti keaktifan, kerjasama mereka di dalam kelompok, dan juga kreativitas mereka. Yang kedua, assessment yang saya gunakan adalah penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan ini dikerjakan secara individu atau secara mandiri dengan teknik tes tertulis dan juga berbentuk pilihan ganda. Untuk tes ini saya menggunakan media Google Form untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan soal-soalnya. Untuk soalnya sendiri terdapat 8 soal yang berkaitan dengan materi, yaitu materi bagian-bagian tubuh hewan atau animal body parts. Dan yang terakhir saya menggunakan assessment atau penilaian keterampilan yang fokus kepada keterampilan menulis. Dan di sini ada beberapa poin yang saya gunakan untuk mengukur tingkat keterampilan menulisnya siswa, seperti tata bahasa, kosakata, dan juga kejelasan makna yang terdapat di dalam teks tertulis yang terdapat di dalam kalimat-kalimat yang mereka buat bersama teman-teman kelompoknya. Mungkin itu saja dari saya mengenai asesmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ainur Hairunisa. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan asesmen berkaitan dengan materi yang saya berikan kepada peserta didik tentang teks berita. Nah, instrumen asesmen yang saya terapkan yang pertama yaitu asesmen sikap. Asesmen sikap sendiri berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang terdapat 3 komponen mengenai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kreatif, lalu bernalar kritis. Nah, pada aspek ini peserta didik mungkin dapat teramati atau tidak dapat teramati dari penilaian yang saya lakukan. Nah, kemudian untuk instrumen asesmen, kemudian untuk yang satunya mengenai performance assessment yang saya terapkan berkaitan dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Nah, adapun indikator dari performance assessment yang saya berikan, yang pertama peserta didik mampu menyampaikan materi, kemudian hasil pembahasan atau diskusi, bagaimana peserta didik melakukan kerjasama,
bahasa yang digunakan apakah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau tidak, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan atau komentar dari rekan-rekannya. Nah, selanjutnya mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan alihkan ke rekan saya, Mbak Rahimatun Nahdalia. Ya, baik. Di sini pada modul ajar yang saya gunakan, yaitu Animal Around Us, menggunakan asesmen formatif. Di dalam asesmen formatif ini, karena di dalam pembelajarannya saya mengakses 2 kali, yaitu kerja kelompok mereka dan juga kerja individu mereka. Jadi pada saat kerja kelompok itu saya menggunakan assessment performance, di mana dalam assessment performance ini ada penilaian sikap dan juga keterampilan yang saya lihat. Yang pertama yang disikapnya itu bagaimana kerjasama mereka antar tim, apakah mereka bisa saling bekerja sama, dan yang kedua itu adalah keterampilan mereka. Yang saya nilai adalah bagaimana mereka bisa berhasil menyebutkan kata-kata nama hewan itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dalam performance assessment tadi yaitu sikap dan juga keterampilannya. Dan untuk pengetahuannya melalui teknik penugasan dengan instrumennya itu menyusun kata-kata acak menjadi kata yang benar dalam nama hewan dalam bahasa Inggris. Oke, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator, Pak Ahmad. Iya, baiklah. Selanjutnya adalah berkaitan dengan output. Nah, dari serangkaian perencanaan dan asesmen yang sudah kami lakukan di PPL 1 SMP Negeri 1 Samarinda, pertama output yang memang sudah kami dapatkan, pertama dari sisi skill atau keahlian, ya kami jujur saja karena ada diskusi dengan guru pamong dan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan dan sebagainya, akhirnya sedikit banyaknya kami juga merasa bahwa ada sedikit peningkatan di keahlian, baik itu berkaitan dengan perencanaan dan teknik mengajar. Karena seperti yang kita ketahui di jenjang fase D ini SMP memang membutuhkan teknik mengajar yang variatif sekali, karena siswa atau peserta didik ini memang sangat membutuhkan perhatian yang lebih dengan karakteristik mereka. Kemudian yang kedua, ekosistem kelas, outputnya dengan PPL 1 ini ekosistem kelas setidaknya sudah bisa kita ciptakan dengan baik sesuai dengan konteks pembelajarannya pada siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu outputnya, setidaknya ada 3 garis besar yang bisa kami rinci, yaitu pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Ini jelas sekali seperti pembelajaran kita pada PPDP ini adalah teaching at the right level. Jadi pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik juga berpengaruh pada bagaimana kita memperlakukan peserta didik ini, kita layani dengan baik outputnya ke depan, seperti itu. Selanjutnya adalah refleksi. 5 refleksi yang sudah kami simpulkan ini adalah hanya garis besar saja. Masing-masing kami tentu memiliki refleksi tersendiri. Setidaknya 1, yaitu peserta didik kurang percaya diri saat melakukan presentasi atau membaca di depan kelas. Itu sangat sering kami ketemui, terutama yang berkaitan dengan performance mereka saat harus mempresentasikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, namun tidak semua kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya karena waktu yang sangat terbatas. Nah, ini benar sekali karena proses pembelajaran tidak semua kelompok, kadang juga kami bahkan harus membagi waktu untuk minggu depan kelompok lain untuk maju. Selanjutnya rekan yang lain silahkan menambahkan refleksi selanjutnya. Boleh, siapa yang mau menambahkan? Baiklah, saya langsung baik. Ya, langsung dilanjut. Silahkan tambahkan. Masih berkaitan dengan refleksi, dalam proses refleksi ini saya melihat juga dalam proses mengorganisir peserta didik secara berkelompok dan menyesuaikan dengan alokasi waktu.
dibutuhkan dengan baik ketika kita dalam proses pembelajaran di kelas, karena seperti apa yang kita ketahui bahwa kita telah menyusun rencana pembelajaran dengan alokasi waktu yang sudah kita tentukan, tapi sebagian besar alokasi waktu itu tidak sesuai dengan proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan. Ya, boleh saya tambahkan, Mas? Baik, dipersilahkan. Ya, terkait dengan refleksi, di situ ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjadi solusi untuk menghentikan perbedaan karakteristik peserta didik. Nah, maksudnya adalah pada kurikulum Merdeka ini, sebagai guru kita dituntut untuk bisa membuat siswa itu lebih aktif dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu kunci pembelajaran pada kurikulum ini. Namun, pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan persiapan dari segi konten, dari segi perancangan pembelajaran, dan juga materi-materi yang disampaikan itu harus berbeda-beda sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk kedepannya mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya dalam segi konten, namun juga proses pembelajaran yang sesuai dengan tata urutan dan aturan dari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan ya. Untuk refleksi poin kelima, di sini kami menyebutkan bahwa peserta didik sangat tertarik dan bersemangat ketika bekerja bersama kelompok dan melakukan permainan di dalam pembelajaran. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu secara berkelompok, peserta didik itu lebih bersemangat gitu untuk belajar karena bisa bersama dengan teman-temannya. Dengan catatan, seperti yang coba saya terapkan kemarin, pada saat mereka bekerja kelompok, bukan berarti hanya satu orang saja yang bekerja, tapi itu adalah tugas mereka semua. Jadi ketika ada pembelajaran, semua peserta didik harus tahu materi apa yang mereka kerjakan, tugas apa yang mereka kerjakan. Nanti akan saya tanya secara acak, jadi bukan hanya kelompok yang anak dalam kelompok itu bukan hanya anak yang mengerjakan saja, yang saya tanya melainkan juga semuanya. Jadi mereka ada rasa sadar bahwa oh berarti saya juga harus belajar nih, bukan cuma teman saya aja nih. Jadi saya juga harus tahu ini tentang apa yang kita kerjakan karena tidak menutup kemungkinan nanti mereka juga akan ditanya. Dan juga ketika pembelajaran, ketika adanya suatu permainan gitu, itu akan menambah semangat mereka karena terlebih ketika kita masuknya di jam siang gitu, ketika sudah waktunya mulai pulangan, itu anak-anak udah mulai bosan, dan dengan kita menghadirkan permainan-permainan singkat, permainan-permainan yang tidak terlalu berat gitu untuk mereka, itu bisa menambah semangat mereka. Baik, saya rasa cukup. Oke, baik. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Pertama, dari berbagai output dan pengalaman yang sudah kami lakukan, ada beberapa rencana tindak lanjut yang sudah kami inventarisir di sini. Pertama, ke depan kita ingin mengajak semua siswa itu terlibat aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga dengan aktifnya mereka itu akhirnya mereka dapat lebih berani dan percaya diri. Kedua, kita pengen sekali ke depan meminimalisir waktu pengerjaan LKPD peserta didik yang beragam dan menentukan lebih awal kelompok berdasarkan hasil diagnostik. Jadi begini, di dalam proses pembelajaran nantinya kami rencana tindak lanjutnya ke depan harus sudah memiliki data hasil diagnostik tentang siswanya, sehingga kelompok itu sudah kita bagi di awal, tidak pada saat dalam pembelajaran seperti
yang sudah kami lakukan, serta tentang LKPD ini ada penyederhanaan yang nantinya akan coba dilakukan sehingga asesmen yang dilakukan juga tidak berlarut-larut. Kemudian ketiga, melakukan persiapan yang baik dan matang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari sisi konten, proses, dan lingkungan belajar. Dan keempat, melibatkan siswa untuk melakukan penilaian sikap antar teman sebaya dan juga saat penilaian performance ketika kegiatan presentasi di kelas. Jadi pada saat siswa presentasi di kelas, guru harus lebih meminimalisir penilaiannya, tapi lebih banyak interaksi di antara mereka yang akan saling menilai atau teman sebayanya. Dan kelima, lebih teliti kembali dalam mengorganisir waktu agar semua kegiatan akhir atau penutup dapat terrealisasikan. Kadang-kadang kami sudah menjalankan kegiatan sesuai perencanaan, namun penutup tidak sesuai ekspektasi dan perencanaan yang kami harapkan. Nah, oleh sebab itu ke depan kelima poin rencana tindak lanjut ini insya Allah akan coba kami realisasikan dengan baik itu di PPL 2 dan bahkan ketika kami nanti ditempatkan masing-masing di daerah atau domisili kami masing-masing. Terakhir, saya mewakili rekan-rekan atau teman-teman kelompok PPL 1 SMP Negeri 1 Samarinda mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.